Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, teman-teman dan adik-adik saya yang saya cintai, dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga di hari-hari bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amaliyah-amaliyah ibadah yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga adalah tempat di mana semua keindahan dan kenikmatan dan kenyamanan ada. Tempat di mana suatu kebahagiaan yang kekal abadi, yang hanya dihuni dan Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya selama hidupnya di dunia. Setiap orang mendambakan akan surga, karena di sanalah kenikmatan Allah berikan kepada seluruh penghuni surga. Suatu kenikmatan yang tidak bisa digambarkan oleh akal pikiran manusia. Namun surga hanya Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berharap dan merindukan akan surga. Namun di sisi lain suatu riwayat bahwasanya surga pun merindukan terhadap penghuninya, yakni surga merindukan terhadap 4 golongan yang menjadi penghuninya kelak. Golongan yang bagaimanakah yang dirindukan oleh surga? Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imin fi syahri Ramadan. Artinya, surga itu merindukan kepada 4 golongan. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lidah, dan orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Dan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa 4 golongan yang dirindukan surga adalah: 1. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat muslim dan bernilai pahala bagi setiap orang yang membacanya. Dari setiap huruf yang dibacakannya, Allah berikan 10 kebaikan. Bisa kita bayangkan, jika kita membacanya 1 hari 1 juz, berapa kebaikan yang kita peroleh. Terlebih ketika kita memahaminya, menghafalkannya, dan mengamalkan isinya. Maka berapa pahala yang Allah limpahkan kepada kita. Namun tetap kuncinya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Orang yang selalu menjaga lisannya. Manusia sering terpleset oleh lidah atau lisannya yang mengakibatkan sakit hati. Bahkan dalam suatu pepatah mengatakan bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Hal ini saking berbahayanya lidah ketika kita tidak dapat menjaganya. Maka di sini pantas ketika orang yang menjaga lisannya dalam artian tidak pernah menyakiti hati saudaranya dengan lisannya, maka orang yang demikian telah dirindukan oleh surga. 3. Orang yang memberi makan orang yang kelaparan, seperti fakir miskin dan yatim piatu. Sejatinya dalam harta kita terdapat hak-hak mereka. Insya Allah, jika kita memberikan hak mereka, maka kita akan mendapatkan pahala.
Namun, jika kita membiarkan anak yatim terlantar, fakir miskin kelaparan, maka kita akan dicap sebagai pendusta agama. Sebagai firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam, yakni salah satu yang menjadi tegaknya keimanan seseorang. Berpuasa bukan hanya menahan tidak makan dan minum saja, tetapi menjaga panca indera kita serta syahwat kita untuk tidak melakukan hal-hal kejelekan. Orang yang berpuasa cenderung bisa lebih menahan diri, baik itu pandangannya, syahwatnya, lisannya, bahkan perbuatan-perbuatannya karena takut membatalkan puasanya. Itulah keempat golongan yang dirindukan oleh surga. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk meraih ridha Allah, serta kita menjadi orang yang kelak dirindukan oleh surga. Karena sungguh kenikmatan yang kekal dan abadi, serta kenikmatan yang amat tidak akan ditemukan di dunia adalah kenikmatan surga yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.